Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Kita melanjutkan daripada pembahasan tentang pernikahan, yaitu 8 sifat yang mencegah hak nikah seorang wali. Jadi wali itu bisa kehilangan haknya dengan 8 sifat ini. Jika salah satu dari 8 sifat ini ada pada seorang wali, maka akan mencegah hak nikahnya sebagai wali yang terdekat, atau disebut dengan wali akrab, dan berpindah kepada wali yang setelahnya. Dalam tertib para wali disebutnya wali ab'ad. Jadi ada wali akrab, ada wali ab'ad. Misalnya pada diri seorang ayah ada salah satu dari sifat yang 8 itu, maka berpindah kepada kakek. Adapun sifat-sifat tersebut adalah: yang pertama, jika wali yang paling dekat adalah seorang yang kafir, maka berpindah kepada ab'ad yang muslim. Misalnya ayahnya adalah seorang yang kafir, maka yang mengawinkan putrinya adalah kakeknya yang muslim, dan begitu seterusnya. Yang kedua, jika wali yang paling dekat masih kecil, belum mencapai batas balik, sebagaimana syarat menjadi wali itu harus sudah balik, maka berpindah kepada ab'ad. Misalnya seorang wanita yang ingin menikah, ayah dan kakeknya telah meninggal, maka yang berhak menikahkan adalah saudaranya. Namun jika saudara laki-lakinya masih kecil, maka berpindah kepada keponakannya, anak laki dari saudara laki-lakinya. Dan jika tidak mempunyai anak saudara yang sudah besar atau keponakannya juga nggak punya dia, maka berpindah kepada paman. Yang ketiga, jika wali tersebut adalah seorang yang fasik, maka berpindah kepada ab'ad berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la nikaha illa biwaliyin mursyid wa syahidai adlin, rawahu Ibnu Hayyan. Tidak menikahkan kecuali wali yang mursyid, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Akan tetapi banyak ulama yang mengatakan bahwa wali yang fasik masih berhak untuk mengawinkan, karena kefasikan pada zaman sekarang sudah merata. Di antara ulama yang berfatwa, fatwa tersebut adalah fatwanya Al-Imam Izzuddin dan para ulama mutaakhir. Yang dimaksud dengan fasik adalah seorang yang berbuat dosa besar seperti berzina, minum khamar, meninggalkan sholat 5 waktu, dan lain-lain. Yang keempat, jika wali terdekat mengidap penyakit kegilaan, maka hukumnya dapat dirinci sebagai berikut. Kalau kejatuhan walinya ini adalah orang yang gila, jika gilanya sepanjang tahun, tidak tahu kapan sembuhnya, maka berpindah kepada wali ab'ad. Dan jika kadang gila kadang sembuh, misalnya seminggu gila seminggu waras, maka pada saat dia waras dia yang menikahkan, dan pada saat dia gila maka wali hakim atau KUA yang menikahkan. Dan jika dia gila dalam setahun cuma sehari, maka ditunggu sampai dia waras, dan jika lebih dari itu maka pada saat dia waras dia yang mengawinkan. Dan pada waktu dia gila maka wali hakim yang mengawinkan. Ini kalau kasus terjadi di saat walinya itu gila. 5. Jika wali terdekat adalah seorang yang rusak akalnya karena pikun atau penyakit stroke yang parah sehingga tidak bisa mengenal orang lain, maka berpindah kepada wali ab'ad. Jadi yang perlu kita pahami, ada kadang wali itu pindah ke hakim, wali hakim KUA, ada yang berpindah kepada wali ab'ad, seperti itu. Jika wali yang terdekat adalah seorang yang bisu, maka hukumnya dapat diperinci sebagai berikut. Jika dia tidak mempunyai isyarat yang dapat dipahami setiap orang, maka berpindah kepada ab'ad. Dan jika dia mempunyai isyarat yang dapat dipahami setiap orang, maka dia sendiri yang mengawinkan. Dan jika dia mempunyai isyarat yang tidak dipahami setiap orang, akan tetapi hanya dipahami oleh orang tertentu, misalnya kerabat dekatnya atau dapat menulis, maka dia mewakilkan kepada seorang untuk menikahkannya. Ini kalau walinya itu bisu.
Yang ketujuh, jika wali terdekat itu adalah seorang yang idiot, maka berpindah hak nikahnya kepada wali abad. Wali abad, wali setelah ya, sesuai dengan derajat perwalian. Yang kedelapan, jika si wali adalah seorang budak, maka berpindah hak nikahnya kepada wali abad yang merdeka. Jadi ada 8 yang bisa mencegah hak perwalian sehingga berpindah hak wali tersebut, yaitu bisa ke wali hakim atau KUA sesuai keterangan yang tadi dijelaskan, atau bisa juga dia itu berpindah kepada wali abad, susunan perwalian setelahnya sesuai kategorinya apa yang menjadi faktor tercegahnya wali tadi. Jadi nggak bisa oh ini ke wali hakim aja, ini ke wali abad aja, nggak, sesuai penjelasan tadi. Wanita-wanita yang dikawinkan oleh wali hakim, seperti diketahui sebelumnya bahwa wali nikah ada 2, yaitu wali khas dari kerabat dan wali am atau yang disebut dengan wali hakim atau petugas KUA. Penting diketahui kiranya wanita siapa saja yang berhak dinikahkan oleh wali hakim, yang mungkin jika selain mereka yang mengawinkan maka tidak sah pernikahannya. Adapun wanita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang tidak diketahui atau tidak ada walinya. Wanita yang tidak diketahui siapa wali nikahnya, misalnya anak zina, anak jalanan, anak pungut, anak lain-lain. Jika dia ingin kawin, maka yang mengawinkan adalah wali hakim. Dan tidak sah jika orang lain yang menikahkan, walaupun ayah angkatnya, dan tidak berpindah kepada wali abad. Jadi nggak diketahui di mana walinya atau statusnya memang anak zina dan sebagainya, maka yang menikahkan tersebut adalah wali hakim atau KUA. Akan tetapi tidak perlu diumumkan secara jelas kepada orang-orang, cukup antara yang mengetahui saja berkoordinasi dengan KUA cukup, nggak usah diumbar sesuatu aib. Yang kedua, wanita yang hilang walinya, ya. Jika ada seorang wanita yang wali nikahnya hilang, tidak diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, di mana dia berada tidak diketahui karena dia merantau misalnya, atau kapal yang ditumpanginya tenggelam dan lain-lain, maka jika dia ingin menikah, maka yang menikahkan adalah wali hakim, kecuali jika si hakim menghukumi wali nikahnya sudah meninggal dengan melihat kepada yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka berpindah hak nikahnya kepada wali abad. Jadi posisinya wanita ini nggak tahu di mana wali nikahnya, misalkan ayahnya, ya, apakah dia tenggelam lalu meninggal, dia tidak diketahui, ya. Akan tetapi jika hakim menentukan umur ayahnya itu sekian, sekiranya kalau udah segitu biasanya udah meninggal dunia yang namanya walinya tersebut, maka hakim memutuskan ini orang tua kamu, wali kamu dalam pernikahan ini sudah meninggal, maka baru bisa pindah ke wali abad, wali setelahnya, yaitu kakeknya. Tapi kalau tidak begitu, hilang aja, tidak diketahui di mana dan sebagainya, maka yang menikahkan di situ adalah wali hakim, ya. Yang ketiga, wanita yang walinya sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Ini udah disebutkan kemarin, cuman ini penegasan lagi. Jadi inilah kriteria wanita yang dinikahkan oleh wali hakim. Jika seorang wanita yang wali nikahnya sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ingin kawin, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Walaupun si wali sebelum berangkat haji atau umroh mewakilkan kepada seseorang, tidak sah pernikahannya jika ketika dilangsungkan pernikahan si wali sedang ihram, baik haji maupun umroh. Akan tetapi jika sudah selesai haji atau umrohnya, cuma dia masih di Mekah lalu mewakilkan kepada seseorang, maka sah pernikahannya. Yang penting waktu dilangsungkan akad nikah, si wali tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya. Jadi dipastikan pas akad itu orang tuanya atau walinya, kebetulan walinya itu orang tuanya, ayahnya, itu tidak lagi melaksanakan prosesi umroh atau haji, walaupun sebelum berangkat sudah mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anaknya tersebut, tapi waktu akad, ya, dipastikan lagi si ayahnya lagi dalam keadaan
ihram atau lagi dalam keadaan umrah atau haji gitu. Kalau udah selesai, walaupun dia masih di Mekah ya nggak jadi masalah. Tapi kalau dia masih melaksanakan umrah atau haji, nah ini berpindah hak perwaliannya tersebut kepada wali hakim. Yang keempat, wanita yang walinya menolak menikahkannya, yaitu melakukan adol. Jika seorang wanita mendapatkan pria idamannya yang sederajat sekufu dengannya dan dia sudah mencapai batas balik, dan si gadis tersebut meminta kepada walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki itu, maka haram atas walinya untuk tidak menikahkannya. Jadi kalau ada anak perempuan mau nikah, udah dapat pria yang diidamkan, ya sekufu sederajat, ya, lalu si perempuan itu sudah balik, minta kepada ayahnya, maka jangan sampai tidak dinikahkan, maka nikahkan. Maka kalau tidak, maka hukumnya di situ haram atas walinya untuk tidak menikahkannya. Dan jika masih berlanjut si wali tidak mau menikahkannya dan dia sampaikan kepada wali hakim dengan bukti 2 orang saksi menyaksikan bahwasanya orang tuanya betul-betul tidak mau menikahkan, padahal prianya ini sekufu misalnya, ya, walaupun dengan 2 orang saksi dia si hakim atau si hakim tahu sendiri, maka boleh si wali hakim menikahkannya dan sah pernikahannya walaupun tanpa restu dari wali nikah tersebut, asalkan sudah diperintahkan sebelumnya beberapa kali agar si wali menikahkannya, tetapi dia tetap dengan pendiriannya. Dan hal ini yang dinamakan dalam ilmu fikih adlun, dan hukumnya haram jika dilakukan oleh seorang wali nikah karena dikhawatirkan akan terjebak dalam perzinahan. Jadi diadukan ke wali hakim membutuhkan 2 saksi atau si hakim tahu sendiri, oh betul-betul orang tuanya ini nggak mau menikahkan, dan hakim tahu kalau pria itu sederajat sekufu, ya, si perempuan sudah balik, maka hakim nyuruh sama walinya ini, ayo nikahkan anakmu, putrimu. Kalau dia tetap menolak, maka ketahuilah hukumnya haram, ya tadi, dan juga hakim berhak untuk menikahkan dan sah pernikahannya. Dan tidak dihukumi seorang wali itu melakukan adlun jika seorang suami calon suami sederajat jika calon suami tidak sederajat dengan calon istri dan calon istri sudah mencapai dan tidak dihukumi seorang wali itu melakukan adlun kecuali jika calon suami sederajat dengan calon istri dan calon istri sudah mencapai batas balik. Adapun jika calon suami tidak sederajat dengan calon istri atau si calon istri belum balik, maka walinya tersebut berhak mencegah dan tidak merestuinya dan tidak dikatakan adlun. Di syaratnya itu, yaitu mendapatkan lelaki yang sudah sekufu sederajat dan si perempuannya tadi itu sudah dalam keadaan balik. Yang kelima, wanita yang walinya berada atau berpergian ke jarak qasar. Maksudnya jika wali seorang wanita berada atau berpergian ke jarak seseorang diperbolehkan mengqasar salat, yaitu 84 km. Kebetulan walinya lagi pergi keluar kota yang mana jaraknya itu sekitar 84 km atau lebih, maka jika dia ingin kawin maka ada 2 cara. Yang pertama, si wali mewakilkan kepada seorang untuk menikahkan, baik lewat telepon, ya, jadi ayahnya misalkan pergi keluar kota yang jaraknya itu 84 km lebih, maka caranya gimana? Diwakilkan di telepon, atau ayahnya ada di luar negeri, atau surat atau pesan, dan wakil itu yang mengawinkannya. Siapa yang diwakilkan? Misalkan pamannya, maka yang pamannya itu dengan prosesi perwakilan dari walinya itu, yang dalam hal ini ayahnya misalnya, maka mengawinkan ponakannya itu tadi, atau putri ayahnya yang lagi di luar kota. Yang kedua, jika dia tidak bisa dihubungi atau ada kendala lain, maka yang boleh mengawinkannya hanya wali hakim atau KUA. Ada di luar negeri, nggak bisa ditelepon, nggak bisa dikirim surat, nggak bisa lewat medsos, maka wali hakim atau KUA, dan tidak berpindah ke wali abad. Lain halnya jika si wali berada di bawah jarak tersebut, maka tidak ada yang boleh mengawinkannya kecuali dengan seizinnya. Kalau walinya masih di sekitaran 84 km di ke bawah, ya, masih ada di jarak itu,
Tidak boleh ada yang mengawinkan kecuali atas izinnya. Yang keenam, wanita yang walinya berada di penjara. Jika wali seorang wanita berada di dalam penjara, jika bisa dijenguk, maka dia yang mengawinkannya sendiri di penjara dengan mendatangkan calon suami atau mewakilkan kepada seseorang. Dan jika tidak bisa dijenguk atau tidak diketahui di penjara mana dia berada, maka yang mengawinkannya adalah wali hakim. Yang ketujuh, wanita yang walinya bersembunyi pada hari haknya atau berjanji tapi tidak ditepati. Maksudnya jika wali seorang wanita menyanggupi untuk menikahkannya atau berjanji untuk itu, tapi tatkala hari haknya tiba, dia selalu berkelit dan bersembunyi dan tidak hadir, tapi dia tidak terus terang menolak menikahkannya. Maka jika terbukti kepada hakim hal tersebut, maka yang mengawinkannya adalah wali hakim. Karena itu sama saja dengan adlun, tetapi tidak terus terang. Yang kedelapan, wanita yang gila sedangkan ayah dan kakeknya sudah meninggal. Seorang wanita yang gila boleh dikawinkan, akan tetapi yang boleh mengawinkannya hanya ayah dan kakeknya, dengan syarat ada kemaslahatan dan kebaikan dalam menikahkannya. Atau wali hakim dengan syarat wanita gila itu memang membutuhkan nikah dan diketahui hal tersebut dengan misalnya dia selalu menguntit laki-laki atau dokter mengatakan bahwa kesembuhannya tergantung kepada pernikahannya. Selain mereka bertiga, tidak ada yang boleh mengawinkannya. Yang ke-9, wanita yang walinya sendiri yang akan menjadi calon suaminya. Wanita yang walinya sendiri yang akan menjadi calon suaminya. Jika seorang ingin kawin dan wali terdekatnya adalah misanannya, sepupu, tidak ada yang lebih dekat darinya, sedangkan dia sendiri yang akan menjadi calon suaminya, dan tidak ada misanannya yang lain selain dia, maka yang mengawinkannya adalah wali hakim, dan tidak berpindah kepada wali abad. Dalam hal ini adalah paman ayah. Yang ke-10, wanita yang walinya ingin menjadikannya sebagai istri dari anaknya yang masih kecil. Jika ada seorang wanita yang wali nikahnya misalnya pamannya, tidak ada yang lebih dekat darinya dan dia satu-satunya paman yang ada, padahal si paman tersebut ingin menikahkannya dengan putranya yang masih kecil, maka jika terjadi demikian, maka yang mengawinkan wanita itu adalah wali hakim, sedangkan pamannya menerima akad kabul anaknya yang masih kecil. Yang ke-11, wanita yang walinya adalah kakeknya sendiri dan dia ingin mengawinkannya dengan cucunya yang masih kecil, dan dia bukan wali mujbir terhadapnya karena perempuan itu bukan perawan misalnya, maka yang mengawinkannya adalah wali hakim, dan si kakek menerima ijab kabul cucunya karena masih belum balik ya, masih belum balik yang mau nikah tadi, si laki tadi. Adapun jika si wanita yang juga cucunya masih perawan, maka dia yang mengawinkan dan dia juga yang menerima ijab kabul cucunya yang masih kecil. Dalam hal ini dia melaksanakan akad ijab dan akad kabulnya sendiri, dan tidak digambarkan dalam Islam satu akad ijab dan kabulnya oleh seorang kecuali masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.